Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo menerima perwakilan para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara, Jakarta. Di hadapan para pengusaha, Kepala Negara menyampaikan perkembangan terkait penanganan COVID-19 di tanah air yang mengalami perbaikan. Meski demikian, Presiden meminta para pengusaha untuk tetap waspada. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta para pelaku ekonomi dan bisnis di tanah air untuk membantu pemerintah mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Menurut Airlangga, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada penanganan COVID-19 negara tersebut. Walaupun penanganan COVID-19 di Indonesia sudah mengalami perbaikan, para pelaku ekonomi dan bisnis di tanah air tidak boleh lengah dan menjaga agar penyebaran COVID-19 tetap terkendali. Bapak Presiden menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, dan Bapak Presiden juga memberi catatan walaupun penanganan COVID sudah turun dibandingkan beberapa waktu yang lalu, bahkan angka kasus aktif sudah di bawah 10.000 per harinya dan secara akumulasi sekitar di bawah 150.000, maka tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini untuk terus dijaga bahwa pandemi COVID belum berakhir dan diminta agar seluruh masyarakat untuk terus waspada dan diminta kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, para asosiasi dan Kadin untuk juga mengingatkan bahwa ini harus dijaga terus karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan penanganan COVID. Jadi kalau COVID-nya tinggi, maka ekonominya akan rendah. Sebaliknya, apabila COVID-nya rendah, ekonominya akan menggeliat. Nah, oleh karena itu dalam pertemuan tadi juga Bapak Presiden mendorong agar kita semua optimis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, termasuk juga disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan dan juga terkait dengan perundang-undangan, dan pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan. Dan dalam berbicara dengan para pengusaha, beberapa catatan yang dicatat oleh Bapak Presiden, yang satu terkait dengan perbankan, di mana ada permintaan agar POJK yang sudah diperpanjang ini menjadi direalisasikan ataupun diimplementasikan di sektor korporasi, baik itu koperasi menengah ke atas maupun UMKM, di mana masalah restrukturisasi yang baru saja POJK-nya diperpanjang dari bulan Maret 2022 diperpanjang menjadi 2023, diharapkan ini implementasinya bisa diperhatikan. Kemudian terkait dengan beberapa sektor, yaitu yang terkait dengan logistik, Bapak Presiden meminta agar logistik ini dikaji secara mendalam karena kenaikan logistik termasuk kontainer ini, karena ini merupakan kejadian juga di level global akibat dari pandemi COVID, di mana jumlah kapal yang beredar berkurang dan new build atau kapal yang dibaru juga sedang dalam proses, dan tentu harga saat sekarang berbeda dengan di periode yang lalu. Maka tentu tadi ada usulan agar para pemilik kontainer ini untuk dikumpulkan dan diminta bantuan agar bisa membantu terkait dengan kontainer. Beberapa hal lain terkait sektor retail, tentu pemerintah sudah memberikan beberapa pembebasan, termasuk PPN ditanggung pemerintah, dan sektor retail tentu masih meminta beberapa juga fasilitas lain yang terkait juga dengan PPH, dan pemerintah akan mencatat dan mengkaji. Terkait hal-hal teknis lain, terkait dengan royalti musik diminta untuk ditinjau untuk basis perhitungan pembayaran royalti. Nah, itu Bapak Presiden juga akan meminta teknis, Kementerian Teknis untuk menghitung. Demikian pula terkait dengan pengembangan berbasis waralaba yang diminta
dilakukan. Bapak Presiden juga meminta agar regulasinya disesuaikan agar lebih fleksibel. Dan kemudian tentu berharap pada para pengusaha untuk terus semangat untuk melakukan peningkatan usahanya, dan tentunya ini adalah momentum. Sesudah di kuartal kedua kita naik 7,07, dan sesudah penanganan COVID kita lebih baik dari berbagai negara lain, termasuk Indonesia ini bukan 10 besar negara yang angka COVID-nya tinggi, dan angka vaksinasi kita juga sudah relatif di atas 107 juta vaksin. Maka tentu kedepannya adalah bagaimana kita mendorong para pengusaha ini untuk terus meningkatkan kegiatan ekonominya sehingga angka pengangguran bisa kita turunkan. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Mulai dari relaksasi restrukturisasi kredit perbankan, kenaikan biaya logistik, hingga bantuan fiskal untuk para pengusaha yang bergerak di sektor retail. Erlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji kembali regulasi terkait sehingga menjadi lebih fleksibel, dan berharap para pengusaha akan terus semangat untuk meningkatkan kegiatan usahanya sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat ikut meningkat. Tim Eljan Media melaporkan.